Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tawaf TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Khazanah Timur Tengah ini kita akan membahas tentang proyeksi geopolitik dan ekonomi Timur Tengah 2020. Bersama saya telah hadir seorang narasumber. Beliau adalah Dr. Mahfud Siddiq MSc, pakar ekonomi Dewan Masjid Indonesia. Assalamualaikum Pak Mahfud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Mahfud? Baik sekali. Terima kasih Pak atas kehadirannya di sini. Terima kasih juga atas kesempatannya sebagai narasumber. Sama-sama Pak. Pemirsa, berdasarkan data sejumlah lembaga internasional seperti International Monetary Fund atau IMF, Islamic Development Bank, Asia Development Bank, dan lain-lain, tercatat bahwa kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara atau Middle East and North Africa MENA mengalami pertumbuhan ekonomi real sebesar 1,1% pada 2018. Namun pada 2019, khususnya pada kuintil keempat, penurunan ekonominya diproyeksikan menurun mencapai 0,1%. Kemudian pada 2020 akan meningkat kembali menjadi 2,7%. Begitu pula dengan Kerajaan Arab Saudi sebagai negara terbesar di kawasan Teluk atau Gulf Cooperation Countries, di mana pada 2018 ekonominya mengalami pertumbuhan real sebesar 2,4%. Kemudian di tahun 2019 khususnya pada 4 bulan terakhir menurun hanya mencapai 0,2%, dan pada 2020 akan meningkat kembali menjadi 2,2%. Nah, pertanyaannya Pak, ini kan ada fluktuasi berarti Pak ya, fluktuasi ekonomi dari yang awalnya turun 2018 ke 2019, tapi kemudian 2020 meningkat kembali, diproyeksikan seperti itu. Kira-kira Pak, pendapat Bapak seperti apa nih terhadap fluktuasi ekonomi ini? Apa saja faktor-faktor pemicunya Pak? Barangkali saya mulai dengan gambaran umum mengenai yang Anda kenal dengan Middle East and North Africa. Ya, itu sebagian besar itu adalah penduduknya beragama Islam. Kira-kira jumlah penduduk di sana Afrika Utara, kemudian termasuk Mesir, kemudian Syria, Yordan, kemudian Iran, Irak, Saudi Arabia dan lain-lain, Yaman, Qatar, Kuwait dan sebagainya. Itu kira-kira jumlah penduduknya pada kisaran 450 juta. Dari jumlah penduduk dunia sekitar 7 miliar 500 juta. Jadi itu kira-kira gambarannya. Nah, keadaan ekonomi dan geopolitik di Timur Tengah dan Afrika Utara ini pada dasarnya bervariasi antara negara satu dengan negara yang lain. Kalau kita bisa bagi, misalnya kita kelompokkan dua kelompok besar, itu adalah negara pengekspor minyak sama negara yang tidak punya sumber daya alam, terutama minyak dan gas alam. Tentunya akan berpengaruh kepada ekonomi masing-masing negara itu. Singkat cerita, variasi daripada keadaan ekonomi juga dipengaruhi oleh geopolitik, khususnya di Timur Tengah sendiri, yaitu Saudi Arabia, Syria, Irak, Iran, kemudian berhadapan dengan Israel, Turki dan sebagainya. Itu dari waktu terjadi goncangan-goncangan di bidang politik, tentunya mempengaruhi keadaan ekonomi. Nah, akan tetapi kalau saya bagi, misalnya saya bandingkan dengan negara ASEAN ya, Indonesia. Indonesia itu pendapatan per kapita katakanlah 4.000 US dollar. Ya. Di Yaman misalnya yang paling miskin itu tidak ada 1.000. Ya. Akan tetapi kalau kita lihat namanya Qatar, itu 100.000 US dollar per kapita. Itu negara yang paling kaya, salah satu negara yang paling kaya di dunia, ya kan? Nah, kemudian juga misalnya Saudi Arabia itu pada kisaran 30.000, lumayan, ya, termasuk negara kaya. Indonesia baru 4.000 ya per kapita.
kemudian Emirat Arab. Itu kira-kira kisaran juga 30.000 ya. Nah, dari potret itu tentunya ya banyak negara-negara lain, negara-negara partner yang tertarik untuk bermitra dengan negara-negara Middle East tadi. Ya, baik Pak. Terus kan salah satu logam mulia yang turut menentukan perkembangan ekonomi itu adalah kepemilikan cadangan emas ya Pak ya di suatu negara, karena apalagi sebelum adanya mata uang. Nah, kalau kita lihat Pak, kepemilikan cadangan emas resmi di Arab Saudi itu kan berdasarkan data dari berbagai lembaga internasional seperti yang saya sebutkan tadi, ada peningkatan Pak. Misalnya dari tahun 1970 itu 106 ton, lalu tahun 1980 meningkat lagi menjadi 142 ton, 143 ton pada 1990, dan tahun 2000-an 323 ton. Bahkan 2019 ya tetap sama Pak jumlahnya 323 ton. Begitu juga Turki dari 113 ton pada 1970, sekarang tahun 2019 meningkat jadi 296 ton emas Pak, cadangan emasnya. Lebanon juga sama, meskipun angkanya stagnan dari tahun 80-an sampai 2019 terakhir, cadangan emasnya itu tetap di angka 287 ton. Nah, ini bagaimana Bapak melihat pengaruh cadangan emas di suatu negara terhadap pertumbuhan ekonomi atau kemakmuran negara itu Pak? Pada masa lalu, ratusan tahun yang lalu, ya kalau kita tarik ke belakang itu zamannya misalnya saja setelah wafatnya Ratu Muhammad, ya kemudian sampai tahun kisaran kira-kira tahun 1200 itu memang emas itu menjadi salah satu ukuran suatu negara itu kaya atau miskin, yang Anda sebut tadi dengan cadangan emas yang mereka miliki. Akan tetapi setelah pada kisaran abad ke-19 tahun 1800-1900, kepemilikan emas suatu negara itu tidak menentukan secara signifikan negara itu kaya atau miskin. Tapi itu salah satu ukuran. Yang ukuran yang sangat signifikan itu adalah yang disebut dengan cadangan devisa. Di dalamnya itu termasuk ada emas, ya kan? Nah, itu. Nah, Saudi Arabia yang tadi Anda katakan punya cadangan emas 400, kisaran 400 ton. Ya. Tapi kalau kita lihat cadangan devisanya itu pada kisaran 400 miliar US dollar. Anda bandingkan dengan Indonesia punya cadangan devisa itu sebagai menunjukkan kekuatan ekonomi satu negara untuk import barang, ya itu Indonesia itu kira-kira kisaran 125 miliar US dollar berhadapan misalnya dengan Saudi Arabia yang punya 450 miliar US dollar. Padahal penduduk Saudi Arabia itu pada kisaran 30 juta, Indonesia pada kisaran 250 juta. Apa artinya? Artinya Saudi Arabia itu termasuk ya negara yang tergolong negara yang kelasnya sudah kelas menengah. Kelas menengah pun bukan pada tingkat yang paling bawah, tapi sudah ke atas. Nah, lebih ekstrem lagi, misalnya saya sebut tadi Qatar, itu per kapita income itu 100 ribu US dollar, ya kan? Saudi Arabia 30 ribu US dollar, misalnya Kuwait 40 ribu US dollar, dan lain-lain. Itu negara kecil, penduduknya di bawah 1 juta, tapi kaya raya, karena ada sumber daya alam. Nah, ya itu karunia Allah. Saudi Arabia itu punya cadangan yang teruji, yaitu yang disebut dengan minyak. Itu kira-kira itu nomor 2 dari cadangan minyak ya, itu untuk berbagai negara.
Yang nomor satu malah Amerika Serikat. Ya. Akan tetapi dengan harga minyak yang naik turun dan sebagainya, itu pada 3 tahun terakhir itu keadaan ekonomi Arab Saudi itu mengalami gangguan, ya, yang mereka terpaksa harus melakukan yang namanya reformasi. Ya. Baik pemirsa, tadi kita sudah dengarkan penjelasan Pak Mahfud tentang pentingnya kepemilikan emas, cadangan emas di suatu negara, kemudian juga ada fluktuasi ekonomi dari tahun 2018 sampai 2020 mengalami penurunan penaikan. Penjelasan yang sangat menarik dari Bapak Mahfud Siddiq. Kita masih akan melanjutkan dialog dalam program ini. Pemirsa tetaplah di Tawaf TV.